1. Ciri umum dari desa yang ada di Indonesia ialah 1. Adanya wilayah dengan batas-batasnya yang jelas. 2. Ditempati oleh sekelompok masyarakat yang merupakan kesatuan. 3. Bersifat homogen dengan adat istiadatnya. 4. Ada sistem perekonomian, sistem kepercayaan, dan struktur sosial. 5. Adanya sistem kepemilikan tanahnya. Jawaban yang benar adalah A1234, B1235, C1345, D1245. Jawabannya adalah A. Ciri umum dari desa yang ada di Indonesia ialah 1. Adanya wilayah dengan batas-batasnya yang jelas. 2. Ditempati oleh sekelompok masyarakat yang merupakan kesatuan. 3. Bersifat homogen dengan adat istiadatnya. 4. Sistem perekonomiannya, sistem kepercayaannya. 5. Struktur sosialnya. 2. Desa nelayan, desa agraris, desa peladang, dan desa campuran adalah merupakan pengelompokan desa menurut A. Kelompok wilayah domisili, B. Kelompok kegiatan masyarakat, C. Kelompok mata pencaharian, D. Kelompok geografis. Jawabannya adalah C. Bila ditinjau dari segi mata pencaharian hidup penduduknya, maka desa-desa itu dapat dibedakan adanya desa nelayan, desa agraris, desa peladang, dan desa-desa yang mata pencaharian penduduknya sudah heterogen. 3. Tingkat perekonomian yang masih rendah, langkanya kesempatan dan lapangan kerja, menyebabkan kecenderungan masyarakat desa melakukan A. Rehabilitasi, B. Reboisasi, C. Radikalisasi, D. Urbanisasi. Jawabannya adalah D. Masyarakat desa pada umumnya menunjukkan tingkat perekonomian yang masih rendah, langkanya kesempatan dan lapangan kerja, menyebabkan kecenderungan urbanisasi. 4. Apabila masyarakatnya telah menetap dalam suatu wilayah, mempunyai organisasi kehidupan yang berlandaskan ketentuan norma hukum, menunjukkan pola dan tata cara kehidupan tertentu, masuk ke dalam wilayah administratif pemerintahan, maka diklasifikasikan ke dalam tingkatan desa, A. Swadaya, B. Swakarya, C. Swadesa, D. Swasembada. Jawabannya adalah A. Apabila suatu masyarakat telah bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah yang disebut desa, serta telah mempunyai organisasi kehidupan yang berlandaskan ketentuan norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, telah menunjukkan suatu pola dan tata cara kehidupan tertentu, serta telah masuk ke dalam wilayah administratif pemerintahan, maka desa tersebut diklasifikasikan ke dalam tingkatan desa swadaya. 5. Apabila pemasaran hasil produksi mulai berkembang, penyediaan bahan baku dengan peralatan berkesinambungan, fasilitas kredit sudah efektif dan kecenderungan untuk pengumpulan permodalan. Keterampilan masyarakat telah meningkat, adalah merupakan ciri dari desa, A. Swadaya, B. Swakarya, C. Swadesa, D. Swasembada. Jawabannya adalah D. Desa swasembada minimal telah memiliki faktor strategi sebagai berikut, pemasaran hasil produksi mulai berkembang, 1. Teknologi selalu berubah dan berkembang, 2. Penyediaan bahan baku dengan peralatan berkesinambungan, 3. Fasilitas kredit sudah efektif dan kecenderungan untuk pengumpulan permodalan, 4. Transportasi dan komunikasi sudah lancar, 5. Keterampilan masyarakat telah meningkat, 6. Administrasi desa serta lembaga-lembaga lainnya sudah teratur dan efektif. 6. Kebergantungan dalam kehidupan masyarakat desa melahirkan disiplin sosial yang kuat, kemudian dirumuskan dalam bentuk tradisi, adat kebiasaan. Adat istiadat ini dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, adalah ciri masyarakat desa ini diistilahkan dengan kehidupan, A. Gotong royong, B. Saling bantu-membantu, C. Kebersamaan, D. Kebergantungan. Jawabannya adalah A. Untuk mengatasi tantangan alam, maupun untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan perseorangan dan masyarakat, biasanya diadakan tukar-menukar tenaga dan jasa, atau diadakan pelaksanaan pekerjaan secara bersama-sama. Adanya tata kerja yang demikian ini biasa disebut dengan gotong royong. 7. Watak dari petani yang hidup dalam masyarakat pedesaan, menurut para ahli dari abad ke-19 yang lalu, dijiwai oleh maksud serba rela atau wesenwil dalam pergaulan, adalah menurut ahli yang bernama A. Mardikanto, B. Sayogyo,
C. Sukartawi, D. Samsudin. Jawabannya adalah B. Watak dari petani yang hidup dalam masyarakat pedesaan itu, menurut para ahli dari abad ke-19 yang lalu, dijiwai oleh maksud serba rela atau wesenwil dalam pergaulan. 8. Masalah tanah, masalah kedudukan dan gengsi, masalah perkawinan, masalah perbedaan antar kaum tua dan kaum muda dan perbedaan antara pria dan wanita adalah merupakan sumber perselisihan pada masyarakat. A. Kolot, B. Pedesaan, C. Religius, D. Tradisional. Jawabannya adalah B. Ciri-ciri yang sering dihubungkan dengan masyarakat pedesaan itu memang ada dalam desa di Indonesia. Orang kota suka membayangkan masyarakat desa itu sebagai tempat orang bergaul dengan rukun, tenang dan selaras. Kecuali pertengkaran yang terjadi di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga yang membesar dan melebar. Sumber dari banyak pertengkaran dalam masyarakat pedesaan di Indonesia adalah berkisar hal tanah, masalah kedudukan dan gengsi, hal perkawinan, hal perbedaan antar kaum tua dan kaum muda, dan hal perbedaan antara pria dan wanita. 9. Proses mental dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak ide baru, dan menegaskan lebih lanjut tentang penerimaan dan penolakan ide baru disebut, A. Adopsi, B. Difusi, C. Difusi inovasi, D. Inovasi. Jawabannya adalah A. Menurut Rogers dan Schumacher, adopsi adalah proses mental dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak ide baru dan menegaskan lebih lanjut tentang penerimaan dan penolakan ide baru tersebut. Menurut Feder, adopsi didefinisikan sebagai proses mental seseorang dari mendengar, mengetahui inovasi sampai akhirnya mengadopsi. Di lain pihak Samsudin menyatakan, bahwa adopsi adalah suatu proses dimulai dan keluarnya ide-ide dari suatu pihak, disampaikan kepada pihak kedua, sampai ide tersebut diterima oleh masyarakat sebagai pihak kedua. 10. Klasifikasi kelompok, ciri-ciri pribadi, sosial, budaya dan lingkungan serta sumber informasi adalah merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan proses, A. Adopsi, B. Adopsi inovasi, C. Difusi inovasi, D. Difusi. Jawabannya adalah A. Kecepatan proses adopsi dipengaruhi oleh klasifikasi pengadopsi, ciri pribadi, sosial, budaya dan lingkungan serta sumber informasi. 11. Makin rumit suatu inovasi, maka akan sulit petani menerimanya, tetapi apabila makin mudah teknologi tersebut dapat dipraktikkan, maka makin cepat pula proses adopsi inovasi yang dilakukan. Menurut Sukartawi, adalah merupakan faktor yang mempengaruhi A. Kompatibilitas atau keselarasan, B. Kompleksitas atau kerumitan inovasi, C. Observabilitas atau dapat diamati, D. Triabilitas atau dapat dicoba. Jawabannya adalah B. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekartawi, salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan suatu proses adopsi inovasi adalah kompleksitas atau kerumitan inovasi, yaitu, makin rumit suatu inovasi maka akan sulit petani menerimanya, tetapi apabila makin mudah teknologi tersebut dapat dipraktikkan, maka makin cepat pula proses adopsi inovasi yang dilakukan. 12. Pada seseorang mulai mencoba inovasi, meskipun dalam skala kecil untuk meyakinkan penilaiannya, sebelum ia menerapkan dalam skala yang lebih besar, tahap ini disebut, A. Awareness, B. Evaluation, C. Interest, D. Trial. Jawabannya adalah D. Proses adopsi melalui tahap trial atau mencoba, pada tahap ini seseorang mulai mencoba inovasi, meskipun dalam skala kecil untuk meyakinkan penilaiannya, sebelum ia menerapkan dalam skala yang lebih besar. 13. Kelompok masyarakat yang jumlahnya mencapai 34%, tidak memiliki keberanian menanggung risiko, sudah agak terlambat dalam mengadopsi inovasi, tidak dapat merasakan keuntungan ekonomi adalah merupakan kelompok, A. Kolot atau penolak, B. Pelopor, C. Penganut lambat, D. Penganut dini. Jawabannya adalah C. Late majority atau penganut lambat, kelompok ini merupakan masyarakat kebanyakan, jumlahnya juga cukup besar, mencapai 34%.
Mereka tidak memiliki keberanian menanggung risiko. Mereka sudah agak terlambat dalam mengadopsi inovasi, sehingga mereka sudah tidak dapat merasakan keuntungan ekonomi adanya inovasi tersebut. 14. Orang yang dianggap sebagai ketua, yang biasanya didengar dan diminta nasihatnya diistilahkan, A. Pembicara, B. Inovator, C. Kreator, D. Pimpinan opini. Jawabannya adalah D. Pimpinan opini adalah orang yang dianggap sebagai ketua, yang biasanya didengar dan diminta nasihatnya. Mereka dapat juga berperan sebagai pembicara. 15. Seseorang yang relatif sering dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu, sering diminta nasihat dan pendapatnya mengenai sesuatu oleh anggota sistem lainnya, berpengaruh terhadap penyebaran inovasi, serta dapat mempercepat atau menghambat. Mereka ini disebut A. Kepala pemerintahan, B. Kelompok pendidik, C. Pemuka agama, D. Pemuka pendapat. Jawabannya adalah D. Di antara anggota sistem sosial yang memegang peranan penting dalam proses difusi, yakni mereka yang disebut pemuka pendapat dan agen pembaharu. Pemuka pendapat adalah seseorang yang relatif sering dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu. Mereka sering diminta nasihat dan pendapatnya mengenai sesuatu oleh anggota sistem lainnya. Para pemuka pendapat ini berpengaruh terhadap penyebaran inovasi, mereka dapat mempercepat atau menghambat. 1. Memperjelas informasi yang disampaikan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan sasaran, merupakan A. Tujuan media penyuluhan, B. Pengertian media penyuluhan, C. Peranan media penyuluhan, D. Fungsi media penyuluhan. Jawabannya adalah A. Secara umum, dapat dikatakan bahwa media merupakan suatu perantara yang digunakan dalam proses belajar. Tujuan penggunaan media adalah untuk memperjelas informasi yang disampaikan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan sasaran. Dengan demikian, media berperan penting dalam memberikan pengalaman konkret dan sesuai dengan tujuan belajar. 2. Peranan media penyuluhan pertanian sebagai media belajar dalam kegiatan penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut, kecuali A. Memberi pengalaman belajar yang integral dari konkret ke abstrak, B. Memungkinkan proses belajar dapat berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan, C. Memungkinkan proses belajar secara mandiri, D. Untuk pemilihan dan penggunaan media sesuai dengan kebutuhan sasaran. Jawabannya adalah D. Peranan media penyuluhan pertanian sebagai media belajar dalam kegiatan penyuluhan pertanian sebagai berikut, 1. Memberi pengalaman belajar yang integral dari konkret ke abstrak, 2. Memungkinkan proses belajar dapat berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan, 3. Memungkinkan proses belajar secara mandiri. 3. Media massa cetak yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk penulisan untuk materi penyuluhan pertanian, dengan dikemas dalam bentuk tulisan feature disebut A. Leaflet atau liptan, B. Folder, C. Brosur, D. Majalah. Jawabannya adalah D. 1. Leaflet atau liptan adalah jenis salah satu media informasi penyuluhan pertanian dalam bentuk lembaran informasi pertanian yang disajikan dalam selembar kertas berisikan uraian materi informasi pertanian, penampilan lembar leaflet atau liptan tanpa ada pelipatan kertas. 2. Folder adalah media informasi penyuluh pertanian yang disajikan secara lembaran informasi pertanian, dengan bentuk lembaran kertas yang dilipat-lipat secara teratur, mulai dari 2 lipatan kertas sampai pada belasan lipatan kertas. Tergantung dari lebar kertas yang digunakan. 3. Brosur adalah salah satu media informasi penyuluhan pertanian yang disampaikan dalam bentuk kemasan buku tipis, dengan jumlah lembaran maksimal 60 halaman, berisikan uraian singkat padat dan merupakan pedoman praktis yang dapat menjadi acuan petunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan. 4. Majalah adalah media massa cetak yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk penulisan untuk materi penyuluhan pertanian, dengan dikemas dalam bentuk tulisan feature. 4. Keunggulan bahan terta yang transparan adalah A. Dapat bertatap muka dengan hadirin selama proses penyampaian pesan, B. Dapat menggantikan papan tulis, dan memiliki kelengkapan yang akan memberikan efek visual yang baik,
C. Dapat memproyeksikan dan membesarkan pesan atau gambar dengan jelas. D. Diperlukan penataan layar dengan sudut kemiringan tertentu untuk mendapatkan gambar yang baik. Jawabannya adalah D. Keunggulan bahan tertayang transparan. 1. Dapat bertatap muka dengan hadirin selama proses penyampaian pesan. 2. Dapat menggantikan papan tulis, dan memiliki kelengkapan yang akan memberikan efek visual yang baik. 3. Dapat memproyeksikan dan membesarkan pesan atau gambar dengan jelas. 4. Dapat menyampaikan pesan secara lengkap. 5. Benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya disebut A. Media realia, B. Media model, C. Media grafis, D. Gambar atau foto. Jawabannya adalah B. Media realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau sumber belajar. Media model diartikan sebagai benda tiruan dalam wujud 3 dimensi, yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Media grafis tergolong jenis media visual yang menyalurkan pesan lewat simbol-simbol visual. Gambar atau foto adalah media yang paling umum dipakai dalam pembelajaran atau penyuluhan. 6. Yang bukan merupakan kekurangan film atau video compact disc adalah A. Memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya, B. Memerlukan tenaga listrik, C. Memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya, D. Dapat menyampaikan pesan secara lengkap. Jawabannya adalah D. Kekurangan film atau video compact disc. 1. Memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya, 2. Memerlukan tenaga listrik, 3. Memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya, 4. Tidak dapat diputar ulang kontrol pada pengelola, 5. Sulit dibuat interaktif. 7. Berita mengenai harga penjualan atau pembelian hasil pertanian, sarana produksi pertanian serta kemungkinan harga dan persediaan produk sifatnya lokal disebut A. Berita, B. Laporan pasar, C. Reportase, D. Laporan. Jawabannya adalah B. Adapun format atau bentuk siaran pedesaan di radio yaitu, berita adalah sesuatu yang disajikan tepat waktunya dan menarik perhatian orang banyak. Laporan pasar adalah berita mengenai harga penjualan atau pembelian hasil pertanian, sarana produksi pertanian, serta kemungkinan harga dan persediaan produk sifatnya lokal. Laporan adalah semacam berita dalam bentuk uraian. Reportase adalah laporan seorang reporter tentang suatu peristiwa yang sedang berlangsung dan merupakan pemberitaan langsung dari tangan pertama, biasa disebut sebagai laporan pandangan mata. 8 berikut ini adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, kecuali A. Tujuan perubahan yang akan dicapai oleh sasaran, B. Karakteristik sasaran atau peserta didik, C. Strategi komunikasi, D. Penyampai pesan. Jawabannya adalah D. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media, antara lain, tujuan perubahan yang akan dicapai oleh sasaran, karakteristik sasaran atau peserta didik, strategi komunikasi, isi pesan, biaya dan karakteristik wilayah. 9. Tidak ada pimpinan atau moderator, arahannya tertera pada naskahnya, merupakan ciri utama dari A. Berita, B. Dialog, C. Reportase, D. Laporan. Jawabannya adalah B. Dialog atau obrolan adalah percakapan dua pihak tentang suatu masalah yang ditinjau dari sudut pandang berbeda, merupakan tukar pendapat atau tukar pandangan. Ciri utama dalam dialog adalah tidak ada pimpinan atau moderator, arahannya tertera pada naskahnya, kedua tokoh yang berdialog sama kedudukannya. Persamaan bukan ditinjau dari jabatan, tetapi dari pengalaman atau keahlian. Perbedaan pendapat terjadi karena masing-masing meninjau dari sudut pandang berlainan. 10. Beberapa kelebihan media gambar atau foto antara lain sebagai berikut, kecuali A. Sifatnya konkret, B. Dapat mengatasi batasan ruang, waktu dan indera, C. Harganya relatif mahal serta mudah dibuat, D. Digunakan dalam pembelajaran atau penyuluhan di kelas. Jawabannya adalah C. Beberapa kelebihan media gambar atau foto antara lain, 1. Sifatnya konkret, 2. Dapat mengatasi batasan ruang, waktu dan indera,
3. Harganya relatif murah serta mudah dibuat dan 4. Digunakan dalam pembelajaran atau penyuluhan di kelas. 1. Metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani, adalah metode A. Ceramah, B. Demonstrasi, C. Diskusi, D. Kelompok. Jawabannya adalah B. Ceramah merupakan penyampaian materi tanpa banyak partisipasi dalam bentuk pertanyaan atau diskusi dari pihak peserta. Demonstrasi merupakan suatu metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani. Pertemuan diskusi merupakan suatu pertemuan yang jumlah pesertanya tidak lebih dari 20 orang, dan biasanya diadakan untuk bertukar pikiran mengenai suatu kegiatan yang akan diselenggarakan, atau guna mengumpulkan saran-saran untuk memecahkan persoalan. 2. Dapat menjangkau sasaran yang buta huruf, mempunyai efek publisitas, dan menarik perhatian macam-macam golongan masyarakat, adalah merupakan keunggulan metode A. Demonstrasi, B. Karya wisata, C. Kursus tani, D. Pameran. Jawabannya adalah D. Keunggulan metode pameran, 1. Dapat menjangkau sasaran yang buta huruf, 2. Mempunyai efek publisitas, 3. Menarik perhatian macam-macam golongan masyarakat. 3. Keunggulan dari metode demonstrasi adalah A. Keberhasilan anjuran cukup besar, B. Meningkatkan efisiensi usaha tani dan informasi pertanian, C. Mengembangkan kemampuan penyuluh, D. Petani dapat melihat proses inovasi teknologi. Jawabannya adalah D. Keunggulan dari metode demonstrasi, 1. Teknologi spesifik lokal, 2. Petani dapat melihat proses inovasi teknologi. 4. Membuka kesempatan bagi petani nelayan untuk mendapatkan informasi teknologi hasil pertanian, dan mendapatkan umpan balik dari hasil-hasil penelitiannya, menyalurkan teknologi di kalangan petani nelayan secara lebih cepat, menjalin hubungan akrab antara peneliti, penyuluh dan petani, merupakan tujuan metode penyuluhan. A. Temu akrab, B. Temu lapang, C. Temu karya, D. Temu usaha. Jawabannya adalah B. Tujuan metode penyuluhan temu lapang, 1. Membuka kesempatan bagi petani nelayan untuk mendapatkan informasi teknologi hasil pertanian, 2. Membuka kesempatan bagi para peneliti untuk mendapatkan umpan balik dari hasil-hasil penelitiannya, 3. Menyalurkan teknologi di kalangan petani nelayan secara lebih cepat, 4. Menjalin hubungan akrab antara peneliti, penyuluh dan petani. 5. Keunggulan dari metode kursus tani adalah A. Hubungan persahabatan, kekeluargaan dan kepercayaan dapat dibina dengan baik, B. Masalah-masalah yang timbul dapat dipecahkan secara langsung, C. Memberikan motivasi kepada petani untuk melakukan suatu kegiatan, D. Sangat efektif untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan secara mendalam dan sistematis. Jawabannya adalah D. Keunggulan dari metode kursus tani, 1. Sangat efektif untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan secara mendalam dan sistematis, 2. Mendorong tumbuhnya kepemimpinan petani, kontak tani, 3. Mempercepat proses adopsi teknologi baru, 4. Alumni kursus tani dapat dipakai sebagai kader untuk mendorong tumbuhnya kelompok tani. 6. Musyawarah dipimpin oleh ketua periode lama, dan atau dipilih berdasarkan kesepakatan peserta, menetapkan agenda musyawarah dan tata tertib berdasarkan atas kesepakatan peserta, merumuskan kesepakatan hasil musyawarah, dan menyusun laporan tertulis hasil musyawarah, adalah kegiatan, A. Rembuk paripurna, B. Pertemuan umum, C. Pertemuan diskusi, D. Rembuk utama. Jawabannya adalah A. Teknik pelaksanaan rembuk paripurna, 1. Musyawarah dipimpin oleh ketua periode lama dan atau dipilih berdasarkan kesepakatan peserta, 2. Menetapkan agenda musyawarah dan tata tertib berdasarkan atas kesepakatan peserta, 3. Merumuskan kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah, 4. Menyusun laporan tertulis hasil musyawarah. 7. Mengurangi risiko kegagalan usaha tani melalui pemilihan teknologi yang paling sesuai dengan usaha tani terpadu, dan meningkatkan keyakinan kontak tani mengenai teknologi pertanian yang akan diterapkan oleh petani, adalah merupakan metode A. Kaji terap, B. Kursus tani,
C. Pertemuan diskusi, D. Temu lapang. Jawabannya adalah A. Kegunaan kaji terap, 1. Mengurangi risiko kegagalan usaha tani melalui pemilihan teknologi yang paling sesuai dengan usaha tani terpadu, 2. Meningkatkan keyakinan kontak tani mengenai teknologi pertanian yang akan diterapkan oleh petani, 3. Meningkatkan efisiensi usaha tani dan informasi pertanian, 4. Menghimpun dan memberikan umpan balik kepada lembaga penelitian dan lembaga teknis lingkup pertanian, 5. Menyiapkan kontak tani untuk menjadi demonstrator yang profesional, 6. Mengembangkan kemampuan penyuluh. 8. Kegiatan penyuluhan dengan menempelkan poster memiliki kelemahan, A. Kurang lengkap memberikan keterangan, B. Memerlukan banyak persiapan dan biaya, C. Relatif mahal dan memakan banyak waktu dan tenaga, D. Tidak dapat memberikan efek yang lebih lama. Jawabannya adalah A. Kelemahan poster. 1. Kurang lengkap memberikan keterangan, 2. Bila dibuat dari kertas akan mudah rusak, sedangkan bila dibuat dari bahan tahan lama biayanya mahal. 9. Memberikan motivasi kepada petani untuk melakukan suatu kegiatan, membina keakraban di antara sesama petani, memperluas wawasan, menumbuhkan sikap kepemimpinan, adalah keunggulan dari metode, A. Kaji terap, B. Karya wisata, C. Kursus tani, D. Pertemuan diskusi. Jawabannya adalah B. Keunggulan karya wisata, 1. Memberikan motivasi kepada petani untuk melakukan suatu kegiatan, 2. Membina keakraban di antara sesama petani, 3. Memperluas wawasan, 4. Menumbuhkan sikap kepemimpinan. 10. Pertemuan antara para petani dengan peneliti, untuk saling tukar-menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti, dan umpan balik dari petani, adalah merupakan kegiatan, A. Temu lapang, B. Temu tugas, C. Temu usaha, D. Temu karya. Jawabannya adalah A. Temu lapang adalah pertemuan antara para petani dengan peneliti, untuk saling tukar-menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti, dan umpan balik dari petani. 11. Melengkapi dan memperkuat metode penyuluhan merupakan salah satu tujuan dari A. Penempelan poster, B. Penyebaran brosur, C. Pemutaran film, D. Pertemuan diskusi. Jawabannya adalah A. Tujuan penempelan poster, 1. Melengkapi dan memperkuat metode penyuluhan yang lain, 2. Sebagai pemberitahuan dilancarkannya suatu kampanye penyuluhan pertanian. 12. Di bawah ini merupakan metode penyuluhan yang digolongkan berdasar indera penerima, A. Metode yang dilakukan dengan memperlihatkan, B. Metode dengan pendekatan massal, C. Metode dengan pendekatan kelompok, D. Metode face-to-face communication. Jawabannya adalah A. Klasifikasi media penyuluhan pertanian berdasarkan panca indera. 1. Media benda sesungguhnya, rangsangan melalui seluruh panca indera antara lain, spesimen, monster, sampel. 2. Media audiovisual rangsangan melalui indera pendengaran dan indera penglihatan antara lain, film, siaran televisi, video. 3. Media visual, melalui indera penglihatan antara lain, film, slide, foto, poster. 4. Media audio, rangsangan melalui indera pendengaran antara lain, kaset rekaman, siaran radio. 13. Bersifat verbalisme, sehingga sulit ditangkap oleh pendengar adalah merupakan kelemahan dari metode, A. Ceramah, B. Kunjungan rumah, C. Kursus tani, D. Mimbar saresehan. Jawabannya adalah A. Kelemahan ceramah, 1. Bersifat verbalisme, sehingga sulit ditangkap oleh pendengar, 2. Peserta ceramah dengan tipe visual sulit menangkap pesan, 3. Terlalu lama bisa membosankan, 4. Sukar sekali, menyimpulkan bahwa peserta mengerti dan tertarik pada ceramahnya, 5. Berkecenderungan untuk menghafal, 6. Kurangnya partisipasi, menyebabkan hilangnya nilai materi yang disampaikan, kecuali keseluruhan materi telah diberikan sebelumnya untuk dipelajari. 14. Meyakinkan paket teknologi usaha tani yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta kondisi usaha tani nelayan dan sosial ekonomi petani nelayan di wilayah tertentu, adalah merupakan metode penyuluhan, A. Kaji terap, B. Kursus tani, C. Pertemuan diskusi, D. Temu lapang.
Jawabannya adalah A. Tujuan kaji terap adalah meyakinkan paket teknologi usaha tani yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta kondisi usaha tani nelayan dan sosial ekonomi petani nelayan di wilayah tertentu. 15. Meyakinkan para petani dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat sendiri hasil penerapan teknologi baru, demonstrasi suatu keterampilan, alat baru dan sebagainya, serta untuk memperoleh pandangan dari hasil pembangunan daerah lain, adalah tujuan dari A. Karya wisata, B. Kursus tani, C. Pertemuan diskusi, D. Kaji terap. Jawabannya adalah A. Tujuan karya wisata adalah meyakinkan para petani dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat sendiri hasil penerapan teknologi baru, demonstrasi suatu keterampilan, alat baru dan sebagainya. Juga untuk memperoleh pandangan dari hasil pembangunan daerah lain. 1. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan A. Programa pada tiap tingkat administrasi pemerintahan, B. Penyuluh pertanian negeri, C. Programa yang dibuat penyuluh pertanian negeri, D. Penyuluh pertanian swasta pada tiap tingkat administrasi pemerintahan. Jawabannya adalah A. Dalam menetapkan kebijakan penyuluhan, pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. 2. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan programa pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan. 2. Seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan disebut A. Sistem penyuluhan pertanian, B. Revitalisasi penyuluhan pertanian, C. Programa penyuluhan pertanian, D. Kegiatan penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Sistem penyuluhan pertanian, yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan, adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. 3. Upaya mendudukan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan disebut A. Revitalisasi penyuluhan pertanian, B. Sistem penyuluhan pertanian, C. Programa penyuluhan pertanian, D. Kegiatan penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Revitalisasi penyuluhan pertanian adalah upaya mendudukan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan. 4. Masyarakat petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya termasuk juga nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya adalah merupakan A. Pelaku utama, B. Pelaku usaha, C. Petani pelaku, D. Petani murni. Jawabannya adalah A. Kelembagaan pelaku utama beranggotakan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun non-formal. 5. Menumbuhkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, adalah merupakan A. Maksud penyuluhan pertanian, B. Tujuan penyuluhan pertanian, C. Azas penyuluhan pertanian, D. Falsafah penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Programa penyuluhan disusun dengan maksud untuk 1. Menumbuhkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 2. Memberikan kesempatan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyuluhan pertanian. 3. Membangun pemahaman penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha,
lembaga atau instansi terkait yang menangani penyuluhan untuk mengetahui keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan penyuluhan pertanian. 6. Memberikan pedoman bagi penyuluh dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian adalah merupakan A. Tujuan program penyuluhan, B. Tujuan penyuluhan pertanian, C. Azas penyuluhan pertanian, D. Falsafah penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah A. Program penyuluhan disusun dengan tujuan, 1. Memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, 2. Memberikan pedoman bagi penyuluh, dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian. 7. Program penyuluhan pertanian desa atau kelurahan, diharapkan telah selesai disusun paling lambat bulan titik-titik tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya, A. September, B. Oktober, C. November, D. Desember. Jawabannya adalah A. Program penyuluhan pertanian desa atau kelurahan diharapkan telah selesai disusun paling lambat bulan September tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. 8. Kepala Balai Penyuluhan di Kecamatan, memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan, yang dilakukan oleh penyuluh bersama, A. Perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha, B. Perwakilan penyuluh tingkat desa, C. Perwakilan Gapoktan, D. Perwakilan aparat desa. Jawabannya adalah A. Kepala Balai Penyuluhan di Kecamatan, memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan, yang dilakukan oleh penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha. 9. Berbagai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan program penyuluhan pertanian antara lain sebagai berikut, kecuali A. Tertibnya penyusunan program penyuluhan pertanian di semua tingkatan, B. Naskah program penyuluhan pertanian, belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, C. Keberadaan penyuluh pertanian tersebar pada beberapa dinas atau instansi, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota, D. Program penyuluhan pertanian kurang mendapat dukungan dari dinas atau instansi terkait, E. Penyusunan program penyuluhan pertanian masih didominasi oleh petugas. Jawabannya adalah A. Berbagai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan program penyuluhan pertanian antara lain sebagai berikut, 1. Belum tertibnya penyusunan program penyuluhan pertanian di semua tingkatan, 2. Naskah program penyuluhan pertanian, belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, 3. Keberadaan penyuluh pertanian tersebar pada beberapa dinas atau instansi, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota, 4. Program penyuluhan pertanian kurang mendapat dukungan dari dinas atau instansi terkait, 5. Penyusunan program penyuluhan pertanian masih didominasi oleh petugas. 10. Program penyuluhan pertanian dapat dinilai secara kuantitatif dan memuat alokasi waktu yang jelas, merupakan salah satu azas program penyuluhan, yaitu A. Realistik, B. Manfaat, C. Partisipatif, D. Terukur, E. Demokratis. Jawabannya adalah D. Program penyuluhan disusun berdasarkan azas. 1. Realistik, yaitu program penyuluhan pertanian sesuai dengan kondisi nyata yang memungkinkan untuk dilaksanakan. 2. Manfaat, yaitu program penyuluhan pertanian harus memberikan nilai guna bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan. 3. Partisipatif, yaitu program penyuluhan pertanian melibatkan peran aktif pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh pertanian sejak identifikasi potensi wilayah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. 4. Terukur, yaitu program penyuluhan pertanian dapat dinilai secara kuantitatif, dan memuat alokasi waktu yang jelas. 5. Demokratis, yaitu program penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan saling menghormati pendapat antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat. 6. Bertanggung gugat, yaitu program penyuluhan pertanian yang dilaksanakan dengan membandingkan pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang dibuat dengan sederhana.
terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya dapat dijadwalkan. 7. Keterpaduan, yaitu programa penyuluhan pertanian disusun, dengan memperhatikan programa penyuluhan pertanian tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, dengan berdasarkan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. 8. Kesinergian, yaitu programa penyuluhan pertanian pada tiap tingkatan, mempunyai hubungan yang bersifat saling mendukung. 1. Jika dalam suatu pertanyaan dicontohkan dengan pertanyaan, bagaimana cara menangani persoalan ini, maka jenis pertanyaan ini adalah A. Meminta pandangan, B. Pertanyaan bersifat umum, C. Pertanyaan mengenai batasan, D. Untuk memperoleh jawaban pasti. Jawabannya adalah A. Informasi yang dikehendaki dari pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang bersifat umum. 2. Menurut Mardikanto, proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang yang disampaikan penyuluh kepada sasarannya adalah pengertian dari A. Adopsi, B. Adopsi inovasi, C. Difusi inovasi, D. Inovasi. Jawabannya adalah A. Menurut Mardikanto, adopsi dalam penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku baik yang berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh kepada sasarannya. Penerimaan di sini mengandung arti tidak sekedar tahu, tetapi dengan benar-benar dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan benar serta menghayatinya. 3. Menurut Deptan 2001, klasifikasi pengadopsi, ciri-ciri pribadi, sosial, budaya dan lingkungan serta sumber informasi, adalah faktor yang mempengaruhi A. Kecepatan proses adopsi, B. Kecepatan proses adopsi inovasi, C. Kecepatan proses inovasi adopsi, D. Kecepatan proses adaptasi. Jawabannya adalah A. Kecepatan proses adopsi dipengaruhi oleh klasifikasi pengadopsi, ciri pribadi, sosial, budaya dan lingkungan serta sumber informasi. 4. Ciri kelompok adopter seperti umur relatif muda, pendidikan tinggi, ekonomi baik, status sosial sedang, dan pola hubungan kosmopolit, adalah merupakan ciri A. Pelopor, B. Perintis, C. Penganut dini, D. Penganut lambat. Jawabannya adalah A. Ciri kelompok adopter seperti umur relatif muda, pendidikan tinggi, ekonomi baik, status sosial sedang, dan pola hubungan kosmopolit, adalah merupakan ciri pelopor. 5. Dalam proses adopsi suatu materi penyuluhan, setelah mengenal atau mengetahui adanya inovasi, kegiatan selanjutnya dari para agen pembaharu adalah pembentukan dan pengubahan sikap, agar seseorang tersebut mau menerima inovasi. Kegiatan ini disebut A. Implementasi, B. Konfirmasi, C. Pengenalan atau pengetahuan, D. Persuasi atau penghimbauan. Jawabannya adalah D. Setelah ia mengenal atau mengetahui adanya inovasi, kegiatan selanjutnya dari para agen pembaharu adalah pembentukan dan pengubahan sikap, agar seseorang tersebut mau menerima inovasi tersebut. Pendekatan persuasif. Agen pembaharu dapat meyakinkan seseorang terhadap kelebihan inovasi tersebut, atau dilakukan penghimbauan secara berulang, agar mereka mau berubah sikapnya, dari semula menolak menjadi menerima inovasi baru tersebut. 6. Menurut Leonberger 1968, faktor sosial, budaya, personal dan situasional adalah merupakan faktor yang mempengaruhi proses A. Adaptasi, B. Adopsi, C. Difusi, D. Inovasi. Jawabannya adalah C. Leonberger mengemukakan beberapa hal yang mempengaruhi proses difusi. 1. Faktor-faktor sosial, seperti kelompok-kelompok lokal, sifat-sifat kekeluargaan, klik sosial, kelompok-kelompok panutan, kelompok-kelompok formal, dan faktor status. 2. Faktor-faktor budaya, yang mencakup sistem nilai dan tingkah laku. 3. Faktor-faktor personal, yang mencakup umur, pendidikan, dan ciri psikologis. 4. Faktor-faktor situasional, seperti tingkat pendapatan, luas usaha tani, status dan kedudukan, gengsi. Sosial, sumber-sumber informasi yang digunakan, tingkat kehidupan, dan praktik-praktik yang bersifat alami.
7. Penyuluh berperan ganda, ia sebagai guru, motivator, dinamisator, inovator, kreator, dan fasilitator. Sebagai guru ia harus seperti A. Awan yang mampu melindungi petani, B. Mata air yang mampu mengalirkan ilmu, C. Matahari yang harus memanasi petani, D. Samudera yang sebagai wadah keluhan petani. Jawabannya adalah B. Penyuluh berperan ganda, ia sebagai guru, motivator, dinamisator, inovator, kreator, dan fasilitator. Sebagai guru ia harus seperti mata air, agar terus dapat mengalirkan air, maka penyuluh harus terus belajar. 8. Proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu, merupakan pengertian dari A. Belajar, B. Kepribadian, C. Persepsi, D. Sikap. Jawabannya adalah C. Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. 9. Proses komunikasi dalam penyuluhan pertanian menurut Effendi dibagi menjadi A. 2 tahap, B. 3 tahap, C. 4 tahap, D. 5 tahap. Jawabannya adalah A. Tahapan proses komunikasi ada dua, yakni secara primer dan sekunder. Proses komunikasi secara primer dilakukan menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Sedangkan sekunder menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua, seusai memakai simbol sebagai media pertama. 10. Dalam proses komunikasi, isyarat, bahasa, dan simbol adalah merupakan A. Media berkomunikasi, B. Media primer dalam komunikasi, C. Media sekunder dalam komunikasi, D. Sarana berkomunikasi. Jawabannya adalah B. Tahapan proses komunikasi ada dua, yakni secara primer dan sekunder. Proses komunikasi secara primer dilakukan menggunakan lambang atau simbol sebagai medianya. Sedangkan sekunder menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua, seusai memakai simbol sebagai media pertama. Satu kegiatan penyuluhan yang dimulai dengan didirikannya BPMD atau Balai Pendidikan Masyarakat Desa, yaitu pada tahun A 1947, B 1957, C 1967, D 1977. Jawabannya adalah A. Kegiatan penyuluhan dimulai lagi dengan didirikannya BPMD atau Balai Pendidikan Masyarakat Desa pada tahun 1947. Salah satu tonggak untuk pelaksanaan revitalisasi penyuluhan pertanian adalah telah keluarnya A. UU RI Nomor 15 Tahun 2005, B. UU RI Nomor 16 Tahun 2005, C. UU RI Nomor 15 Tahun 2006, D. UU RI Nomor 16 Tahun 2006. Jawabannya adalah D. Salah satu tonggak untuk pelaksanaan revitalisasi ini adalah telah keluarnya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, SP3K, Nomor 16 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006. 3. Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 menyebutkan perlu adanya A. Penataan kelembagaan dan kontribusi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, B. Penataan kelembagaan di tingkat petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha, C. Penataan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan, D. Penataan kelembagaan para penyuluh pertanian PNS, penyuluh swasta, dan petani pelaku utama. Jawabannya adalah C. Pada undang-undang ini, disebutkan perlunya penataan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan, serta menyediakan sumber dana yang merupakan kontribusi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU ini merupakan satu titik awal dalam pemberdayaan para petani, melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan para penyuluh pertanian PNS, swasta, dan penyuluh pertanian swadaya. 4. Petani didorong untuk membuat sendiri RK atau Rencana Keluarga, RUK atau Rencana Usaha Keluarga,
rencana usaha kelompok dan rencana usaha desa, kemudian disusun RKPD atau rencana kerja penyuluhan desa, adalah merupakan model penyuluhan, ADEM-plot atau demonstrasi plot, BFMA atau Farmer Managed Activities. CELAKU atau latihan dan kunjungan, Desal PHT atau sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Jawabannya adalah B. FMA mulai dilaksanakan pada tahun 2000 melalui proyek DAFEP atau Proyek Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Desentralisasi di 9 provinsi lokasi proyek. Sampai saat ini proyek DAFEP tersebut masih berjalan. FMA dapat digalang petani untuk membuat sendiri RK atau Rencana Keluarga, RUK atau Rencana Usaha Keluarga, Rencana Usaha Kelompok dan Rencana Usaha Desa melalui teknik PRA. Setelah itu baru disusun RKPD atau Rencana Kerja Penyuluhan Desa. 5 sentralistik adalah merupakan kelemahan dari sistem kerja, AFMA, BLAKU, CPRA, Desal PHT. Jawabannya adalah B. Kelemahan pokok dari sistem-sistem kerja laku adalah penyuluhan yang sentralistik, yang diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia, sehingga sering tidak sesuai dengan kondisi setempat. Misalnya kondisi pedesaan di Pulau Jawa akan berbeda dengan di Nusa Tenggara Timur atau Maluku. Di samping itu dengan sistem ini penyuluh pertanian dianggap hanya sebagai tukang pos, yang bertugas mengalihkan pesan dari lembaga penelitian ke petani, sehingga mematikan inisiatif dan kreativitas mereka. 6. Orientasi peningkatan nilai tambah hasil pertanian pada kegiatan penyuluhan pertanian, adalah merupakan tujuan pembangunan pertanian jangka, A lama, B menengah, C panjang, D pendek. Jawabannya adalah C. Sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan pertanian, maka peran penyuluhan pertanian dalam makna agribisnis, merupakan suatu tujuan pembangunan pertanian jangka panjang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan produksi usaha tani dan nilai tambah produksi hasil pertanian. 7. Menurut Van den Ban, 1999, tujuan terpenting program penyuluhan adalah untuk A. Meningkatkan kemampuan petani, B. Meningkatkan perilaku petani, C. Mengubah kemampuan bertani, D. Mengubah perilaku petani. Jawabannya adalah D. Pada masa lalu, penyuluhan dipandang sebagai alih teknologi dari peneliti ke petani. Kini peranan penyuluhan lebih dipandang sebagai proses membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri, dengan cara menambah pilihan bagi mereka, dan menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi masing-masing pilihan itu. Adapun tujuan terpenting program penyuluhan adalah untuk mengubah perilaku petani. 8. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian semasa Orde Baru dengan pendekatan dipaksa terpaksa biasa, sedang masa otonomi daerah penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan A. Demokrati, B. Kooperatif, C. Partisipatif, D. Sentralistik. Jawabannya adalah D. Penyuluhan pertanian dilakukan melalui pendekatan sentralistik, dan koordinasi yang ketat antar instansi terkait dari pusat sampai ke daerah. 9. Penyelenggaraan penyuluhan yang didukung para penyuluh yang masih muda, pendekatan laku, sifat sentralistik, petani mendapatkan subsidi, sarana prasarana yang memadai, adalah merupakan keberhasilan program, A. Bimas, B. Ekstensifikasi, C. Inmas, D. Intensifikasi. Jawabannya adalah A. Khusus mengenai program Bimas, keberhasilannya ditentukan oleh beberapa hal sebagai berikut. 1. Didukung oleh kemauan atau political will yang kuat. 2. Sifatnya sentralistis. 3. Petani mendapatkan subsidi. 4. Delivery system diorganisasikan dalam bentuk catur sarana dan receiving mekanismenya adalah kelompok tani. 5. Balai Penyuluhan Pertanian berfungsi optimal sebagai basis penyuluhan pertanian, yang dibagi dalam wilayah kerja BPP, wilayah kerja penyuluh pertanian dan wilayah kelompok. 6. Anggaran besar, tersedia sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 7. Didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. 8. Didukung oleh penyuluh pertanian yang relatif masih muda. 9. Menggunakan sistem kerja laku sebagai sistem kerja para penyuluh pertanian.
10. Demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat adalah merupakan A. Azas penyuluhan, B. Fungsi penyuluhan, C. Sasaran penyuluhan, D. Tujuan penyuluhan. Jawabannya adalah A. Penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat. 11 kebijakan penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara A. Mandiri dengan program yang dibuat sendiri oleh para penyelenggara penyuluhan, B. Mandiri dengan program yang dibuat bersama dengan tingkat administrasi pemerintahan yang ada, C. Terintegrasi dengan program pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan, D. Terintegrasi dengan program yang ada pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan. Jawabannya adalah C. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan. 12. Jika digambarkan dalam skema kelembagaan penyuluhan pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian berada pada administrasi pemerintahan tingkat A. Desa, B. Kabupaten, C. Kecamatan, D. Provinsi. Jawabannya adalah C. Penanggung jawab pengembangan kelompok tani di tingkat kecamatan adalah camat, sedang operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala BPP atau Koordinator Penyuluh Pertanian yang berada di wilayah kecamatan. 13 kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh A. Penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh swadaya, B. Penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, dan/atau penyuluh kelompok, C. Penyuluh pegawai negeri sipil, dan/atau penyuluh swadaya, penyuluh kelompok, D. Penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh perusahaan, dan/atau penyuluh swadaya. Jawabannya adalah A. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. 14 sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyuluhan pertanian, disediakan oleh A. Pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya, B. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kelembagaan swadaya, C. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan, D. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga penyelenggara penyuluhan. Jawabannya adalah A. Pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya menyediakan sarana dan prasarana penyuluhan. 15 Wiryaatmadja menyatakan bahwa penyuluhan adalah suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarananya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut A. Pendidikan formal, B. Pendidikan informal, C. Pendidikan non-formal, D. Pendidikan semi-formal. Jawabannya adalah C. Wiryaatmadja yang menyatakan bahwa penyuluhan merupakan sistem pendidikan di luar sekolah, di mana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi tahu, mau, dan mampu atau dapat menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi secara baik, menguntungkan dan memuaskan. Jadi penyuluhan adalah suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarananya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran, karena sifatnya yang demikian. Sehingga penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non-formal.